Jadi kalau kalian nanti nonton ngelihat ya, jadi itu Pongki kalau nggak nginjek di sustain, nah itu berarti pesan kopi. Aku pernah, tolong Starbucksnya dibawa ke sini. Untuk Sydney, sama stereo juga. Untuk yang Clavinova, untuk Andi Rianto sama stereo juga. Ada Sari. Andi Rianto ada juga. Andi Rianto juga bintang tamunya. Jujur itu soalnya. Jujur. Musisi itu memang yang sulit memang itunya, Pong ya. Nurunin egonya. Bagaimana mengontrol ego masing-masing, dan ketika band itu sudah blend sekian lama, itu makin kenal satu dengan yang lain. Ya, mungkin karena bandnya Sydney ini semuanya produser ya. Iya ya. Jadi tahu diri semua ya. Nah, halo netizens Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted audio partner. SD7 Quantum dan Adamson. Saya lagi ada di mana? Tenis Indoor Senayan dalam konser Life is a Dance Sydney Mohede. Konser yang paling ditunggu-tunggu dan crowd banget. Penutup tahun 2024. Nah, sekarang kita ada di depan panggung persis. Kita langsung grebek gimana sih format front fill. Dan kita lihat langsung dari dekat dari PA system dulu. Yuk, cus, Kang PI. Yes. Mohon izin Kang PI. Silakan. Wah, ini 12 box per side ya. E15 sendiri isinya 2x15. 2x15, 2x7, 2x1. Mid-nya 2x7. Ya. Terus high-nya? High-nya 2 kali Twitter 1,5. 2 kali 1,5 ya. Jadi dia langsung horn loaded maju ke miring gitu atau ke depan? Yang 15-nya ya miring. Ya. Miring gitu ya, betul. ininya ya. Oke. Nah, ini posisi subnya nih. Son, ayo kita lihat di sini. Kita grebek mungkin dari samping supaya kita bisa kelihatan end fire sistemnya ini. Ini sih kalau genep satu lagi 9 would be perfecto. Setuju katakan amin, saudara-saudara? Ya. Gitu ya. Karena beberapa kalau di kita kemarin di Shanghai itu sama itu 3 gitu langsung, tapi 3 lapis juga gitu. Ya. Karena dia kalau 3 lapis mungkin buat ngejar lebih ke jauhnya. Forward steering kan, ke depan dia setirnya. Lebih jauh gitu ya ininya betul. ya. Oke. Nah, si T21 ini 2x21 atau 3 kali? 2x21. 2x21 dan memang formatnya bukan kardioid kan ya? Bukan memang omni kan ya? Bukan. Belum punya kardioid ya. Adamson ya. Oke. Apakah T21 ini juga hanging juga atau memang ground sub aja? Dia hanging. Dia ada Bisa, punya ya? frame ya, dia punya frame. Ini kan format paling lama kan udah. Iya. Iya, lama banget ini. Berapa kilo nih kira-kira ya? Cepet lebih ya? Satu box? Sekitar 90 ya. Gitu ya. Ini lihat nih pokoknya PDF speknya nih. Iya. Nah, itu speknya tuh. Jadi formatnya kira-kira gini ya. 2 depan lalu. Nah, ada juga gradient dan end fire. Kenapa nggak menerapkan gradiennya? Kan ada yang dihadapin belakang gitu. Kalau yang dihadapin belakang, nah itu balik lagi ketika Om Bob kemarin dia bilang kalau dibalik itu ya ada tonal yang dirugikan. Yes. Ya betul, artinya kita bisa dibilang bahasa sederhananya lu buang satu box buat balik kan. Jadi hasil yang didapat tentu hampir sama lah. Pernah iseng-iseng berhadiah cobain gitu nggak? Oh ya, kita sering main front back kok. Gitu main front back ya, cuman itu aja. What do you think? What's the difference? Dengan Empire forward steering semua ke depan itu kita nggak kehilangan box 6 ya, tetap jadi 6 kan. Itu aja sih. Kalau dibalik bisa dibilang kita kalau 6 kabinet yang available kita balik 3, kita kehilangan 3. Cengli. Hanya untuk menolong area belakang. Cengli sih. Ya betul. Kalau kita punya inventory yang sangat cukup, is okay. Gila. Ini sistem engineer apa pedagang sih sebetulnya? Nggak mau rugi. Gitu. Iya. Pokoknya apa juga dipakai semuanya. Nggak mau rugi bos. Iya, benar. Karena kalau gradient itu memang ada yang di bolak-balik gitu ya. Tujuannya apa? Itu knalpot itu. Kesononya juga jadi lebih kencang. Cuman memang ya ada tentunya tenaga yang berkurang ya. Dan
bahasanya tadi tepat tuh, ada tonal yang Ya betul. Benar. hilang gitu ya. Ya, alasan kita sekarang dengan Empire begini juga ada alasan penempatan yang nggak mungkin. Kita lihat kondisi kemarin, kita mau di sini ada rigging yang kita nggak bisa buang, alasan safety dan lain-lain kan. Wah. Jadi kita tetap harus belain estetik dan tentunya safety lah buat ini. Ini konten sih banyak dagingnya, ini nggak ada lemak. Wagyu A5 Miyazaki nih pokoknya ini. Jadi buat netizen ya yang biasa main di setup peak system gitu, boleh dicoba-coba nih, karena seorang Bob McCarthy aja sampai sekarang dia waduh coba-coba terus dia. Dia cuman, kalau dia bilang dia cuman mengawal a small band from USA gitu. Namanya Metallica gitu. Namanya Metallica Keeper gitu. Metallica small band. Tapi itu pun dia masih coba-coba semua bagaimana bisa mereproduksi suara, energinya tuh se-efisien mungkin ke audiens gitu ya. Outfill Kang P. Ini berarti kita hanya menghandle dari titik yang sudah nggak ditutup oleh kain itu ya berarti. Betul, ya, arahnya. nggak banyak harusnya sampai yang tangga itu aja sih. Kalau bisa justru outfill nggak boleh sampai spill ke sana. Karena akan dipraksi dengan MTA-nya tentu. Kalau kita bicara simulasi nih ya, ini kalau yang paling ujung-ujung itu kan paling kritikal itu ya. Itu masih dapat dari E15 masih dapat dari E15. Keren sih. Keren ya. Jadi sampai titik di paling belakang itu sudah tercover ya, man. Ini perbandingan sebetulnya kalau secara quantity mungkin lebih banyak yang festival ya, secara jumlah ya. 50-50. Orangnya. Hampir 50-50. Hampir 50-50. Tetapi kelihatannya malam ini akan lebih banyak lagi. Total how many capacity the crowd? Sebenarnya kalau dihitung kemarin dari tiket dia 3.700 ya sebenarnya. Tapi saya dengar tadi pagi sih kelihatannya jebol lah ya pokoknya. Iya, kayaknya lebih banyak lagi gitu. Jadi memang gerak aja udah susah ini pokoknya ya. Saya pikir waktu kemarin karena mungkin pas jam 6:30 saya lihat kayak masih lowong lah ya. Begitu udah nyanyi lagu satu, lagu kedua, ini udah padat banget nih orang-orangnya, udah full gitu. Nah sekarang mumpung kita ada di sini, sedikit aja tentang visualisasi. Kira-kira ini pakai yang di utama berapa kali berapa meter dan pakai P berapa? Itu kayaknya sih 39 ya kayaknya ya. P39 dari vendornya. Karena kan si audience depan ini ke belakang, I think ada sekitar 6 meter. Jadi 39 cukup cover. More than enough ya. P3.9. Ya, 39. Ini sama. Yang itu untuk main content, untuk isinya liriknya kita taruhnya bukan di lower third tapi di atas. Di atas memang sudah di inlay sama si konten LED-nya. Yang ini untuk live feed. Nah sekarang karena Soundworks juga ini saudara kembar dengan Lightworks gitu ya, twin itu ya. Lighting pakai apa aja Pong nih Pong? Lighting yang Big Eye itu dari Lightlist. Jadi Big Eye itu dia fungsinya lebih kepada buat nge-wash ya. Tapi dia kan ada fixturesnya macam-macam ya. Saya juga baru baca-baca juga sih sebagai orang audio yang mempelajari yang terjerembab di dunia lighting. Jadi mau nggak mau kan gini, ya lu jual bakmi ya lu juga mesti belajar cara bikin bakminya kan lu gitu. Mesti tahu toppingnya juga itu. Iya, mesti tahu topping, sayurnya. Tapi tidak perlu menjadi chefnya. That's the most important thing. Kita ngejalanin company-nya, so we hire people untuk jadi chefnya aja. Tapi we know how to make it work. Harus tahu. Tahu gitu. Nah. Lightlist ini dia ini Big Eye, yang ini mereknya Lightlist. Dia bisa bikin berbagai macam fixtures, tapi mostly ini dipakainya untuk wash. Nah, yang di sebelahnya itu adalah Spot. LA Spot 330 itu juga dari Lightlist. Nah, Lightlist itu mereknya ya? Iya, Lightlist itu pabrikannya gitu. LA Spot 330 itu dia fungsinya bisa ambil jadi wash, spot, dan bisa framing juga.
Moving semuanya pakai apa nih? Sama juga. Sama, itu semuanya moving, itu semuanya lightingnya yang kita lihat yang di depan ini itu spotnya. Itu buat beam gitu ya? Iya, tapi kita nggak pakai beam lagi sekarang. Udah nggak pakai beam. Jadi semuanya pakai spot. Dan karena kalau dilihat ini kan yang rigging paling belakang dia pakai menurun begitu kan? Jadi jaraknya ke panggung juga nggak gede-gede. Gua pikir menurunnya lebih tajam. Gua pikir tadi waduh ini kayak Bruno Mars nih. Nggak setajam gitu. Kita ambil itu aja kalau supaya nggak nutupin si LED yang belakang aja. Nah itu memang kebetulan sama kita punya lighting designer in-house kita, Pijar. Itu memang dibikin demikian supaya ngasih kesan ada depth dari panggungnya. Jadi kalau dari sisi penonton yang di sisi tribun itu ngeliatnya kayak lebih gerowong gitu. Lebih kayak bahasa aslinya begitu. Gerowong gitu. Lebih menyudut begitu. Nah, gua gitu. Sisanya yang di tengah yang panjang-panjang itu sebetulnya adalah wall washer. Wall washer. Itu Chinese brand juga. Nah, tapi wall washernya itu bisa diprogramnya pakai MA itu dia bisa jadi pixel begitu. Jadi bisa dibikin kayak moving gitu. Lightbox sendiri MA sudah punya berapa nih, Bang? MA3 ini itu baru nih. Tahun ini baru satu. Tahun depan mau order satu lagi MA3 full. Sisanya MA2 light sama gila ya equipmentnya. Sisanya yang kecil-kecil. Komplit lah pokoknya sudah MA lah pokoknya. Iya. Gitu. Itu juga karena tuntutan dari riders juga. Mau nggak mau kita mesti. Lu banyak handle K-pop bangsa gitu-gitu kan mau nggak mau. Jangan salah. Event yang lokal Indonesia juga sekarang para lighting designer Indonesia juga di ridersnya juga. Everybody like grandma. Everybody like grandma. But everybody loves grandpa. Duitnya dari grandpa. Opa dulu. Bang, gitu. Mohon izin boleh lihat ke panggung. Kita lihat naik secara panggung musisi. aja. Yuk kita langsung cus. Nah, netizen, kita sekarang ada di behind the stage. Di sampingnya panggung, kita lagi ada di monitor area. Pong, pakai apa ini? Kang PI? Waduh, seru banget nih. Yang tadi Kang PI bilang analog splitter itu yang di tengah ya. Yang tengah ya, betul. Nah, kenapa colokan-colokan di XLR-nya nggak dicolok langsung karena sudah pakai multipin-nya gitu ya? Betul. Yes. Pakai multipin supaya meminimalisasi margin of error. Pong, ini custom bikin sendiri atau beli jadi, Pong? Custom waktu itu. Custom ya? Custom. Wah, gila. Makanya Kang PI kacamata tebel nih. Itu mata jatuh itu kalau molder itu. Anak-anak kita yang bikin. Ini anak-anak yang bikin, anak-anak yang bikin sendiri semuanya. Jadi udah diatur ya FOH, monitor, broadcast gitu. Ini yang analog. Kemudian ini adalah raknya. Ini raknya untuk Yamaha. Betul. Pakai Yamaha Rio. Yang Digico yang kiri. Yang Digico yang di sebelah sini betul, ini SD ya? SD rack ya. Jadi SD itu sebetulnya sudah bisa 96K. Ya. Tapi kita sekarang main 48K. Enteng. Ya, enteng. Jangankan masalah K-nya gitu loh, sampling rate-nya dia. EQ aja kagak dipakai, belagung. Kurang ajar memang. Nah, ini sekarang mixer monitor pakainya Yamaha CL5. CL5. Mirror-nya dengan si sana cuma ngambil gain. Jadi sini ngambil digital gainnya saja. Ngambil digital gain gitu. Jadi channel layoutnya persis seperti yang ada di Digico. Jadi kita bikin channel listnya itu, habis itu dari situ split ke ininya udah ngikutin seperti itu. Jadi nggak ada yang channel jumping. Jadi kalau kita ngomong misalnya channel sekian, ya itu sama. Bahasanya sama, mau di Digico, mau di Yamaha, urutannya nomornya podo. Sama, gitu. Nyoloknya ke subsnake-nya sama, keluar juga sama. Gitu, jadi nggak ada diurut lagi kayak gitu. Nah, tadi pasti banyak yang nanya, Bang. Dari monitor ini, bagaimana setup lu ke IEM-nya? Jadi dari sini, mix bass dulu. Ada sekitar yang dipakai. Nah, sini, Son. Mix bass. Semuanya yang kita pakai mix bassnya pakainya kalau di sini kan totalnya kan ada sekitar mix bassnya ada sekitar 40 mix 40 mix bass. Lebih dari cukup. Semua pemain dapat monitornya stereo.
stereo. Jadi ada drum, bass, gitar, keyboard. Ini untuk band. Kemudian untuk Sydney, sama stereo juga. Untuk yang Clavinova, untuk Andi Rianto sama stereo juga. Ada Sari. Sari. Andi Rianto ada juga. Andi Rianto juga bintang tamunya. Jujur itu soalnya. Jujur. dia ada featuring 3 lagu. Kemudian Sari 1 lagu, dia pakai stereo. Sama Chelsea anaknya Sydney, dia juga pakai stereo sama. Nah, untuk yang opening Kevin, dia pakai sama stereo juga. Stage Left LR ini hanya untuk backupnya aja. Jadi betul-betul setting equalisasi semua di EM itu langsung direct dari sini ya. There is betul. no personal monitor at all satupun. Jadi enggak. Jadi kayak misalnya kita tinggal kita mau lihat aja isinya drum itu apa aja sih gitu. Oke. Di sini dia minta kurang lebih balance seperti ini untuk yang di drum. Kemudian lihat. Coba nih pemain keyboardnya nih yang sosok apa namanya? Tahu sih siapa sih itu namanya? Tampil mintanya plak. Pemain keyboardnya banyak mintanya nih. Oh, udah. Isinya apa aja nih? Oh, segini nih gitu kan. Terus kemudian bass ini gitu. Nah, kalau bisa dilihat nih yang saya minta hampir rata, nggak ada yang lebih. Iya ya. Nggak ada yang lebih rapi, Son. Ya, nggak ada yang bukan berarti yang keyboard saya lebih kencang sendiri. Enggak. Ini di level yang sama dengan instrumen yang lain. Hampir sama semuanya. Musisi itu memang yang sulit memang itunya, Pong ya. Nurunin egonya. Bagaimana mengontrol ego masing-masing, dan ketika band itu sudah blend sekian lama, itu makin kenal satu dengan yang lain. Ya, mungkin karena bandnya Sydney ini semuanya produser ya. Iya ya. Jadi tahu diri semua ya. Berpikirnya jadi lebih ke global gitu, lebih kepada whole thinking lah. Orang-orangnya itu dalam bahasa Jawa yang nggak bisa diterjemahkan oleh apapun adalah semeleh. Ngerti Rawe netizen ya, semeleh. Jadi udah hatinya itu sudah mapan gitu. Jadi ngelihatnya lebih global gitu. Nah, ini loh Pong, dari gua ngelihat apa yang lu ceritain ini tadi ya, satu hal nilai-nilai yang kita bisa belajar ya. Banyak netizen di luar sana ngelihat dari GMB, JBCC Music, lain-lain, lalu bandnya kan circle-nya lu doang gitu ya. Dan kalian itu punya nama besar, Ronald dengan semua karyanya, lu, Daniel, Agung, waduh di mana juga lihat mukanya dia gitu di orkestra di mana. Apalagi ada Andi Rianto, Magenta Orkestra, Sydney dengan nama besarnya. Tapi ternyata makin tinggi achievement seseorang, makin pengalaman technical knowledge-nya makin tinggi, sistemnya makin simple. Ya, just make it simple aja, karena ya kita mesti meminimalisasi margin of error-nya. Maksudnya meminimalisir margin error-nya? Jadi gini, dalam situasi konser seperti ini, anything can happen. Anything can happen, terus sudah gitu juga persiapannya juga mepet, gitu kan. Kita mesti berhitung di mana resiko-resiko yang tidak bisa kita kalkulasi itu harus kita coret. Setuju. Ya. Jadi semuanya itu harus on paper tuh bisa ada plan A, plan B, plan A, plan B, plan A, plan B. Skala prioritasnya jelas ya. Skala prioritas jelas. Kalau misalnya ini tidak bisa kita kemudian plan B-nya misalnya masih bisa, tetapi ini sangat very riskan sekali dan bisa berpengaruh kepada sistem yang lain atau kepada hal-hal yang lain, kita cut aja gitu, seperti itu. Jadi ya yang dibayangkan netizen se-Indonesia Raya, wah kayaknya ini pasti complicated nih, yang main jago-jago nih, top semuanya nih, music producer semua nih. Tapi ternyata justru makin tinggi achievement seseorang, tadi itu makin semeleh, karena mikirnya udah makin global. Sistemnya juga makin sederhana. Bahkan nggak ada personal monitor, nggak kepengen ngatur sendiri, nggak kepengen kenceng-kencengan sendiri gitu ya. What a value. Jadi kita belajar buat netizen yang khususnya di House of Worship ini kan pas nih Pong, masa-masa Desember, Christmas, everybody now in the middle of preparing Christmas celebration. Betul. Semuanya complicated, repot dengan topping, dengan aksesoris. Jangan lupa loh ya, kalau kita mau bikin nasi goreng babat iso pete, jangan sibuk dengan babat iso petenya. Harus fokus dulu sama nasinya bagus dulu.
Betul. Setuju nggak? Musiknya bener dulu gitu ya. Iya, kontennya harus benar. Iya. Kontennya harus benar. Material karena utamanya nasi goreng itu. ini ya memang yang dari tadi kita bahas kan istilahnya alat-alat yang canggih-canggih, yang keren-keren. Tetapi still konten itu yang lebih penting. Setuju. Message yang lebih penting. Yes. Dan ini kalau misalnya buat teman-teman yang memang pelayanan di gereja, musiknya lebih penting, message yang lebih penting, jiwa-jiwanya tetap mesti dimenangin gitu. Setuju. Mau pakai alat apa juga jadi aja. Beda ya ngobrolnya ya. Dalam ini, macep gitu langsung ya. Jadi ya buat teman-teman musisi, imam musik gitu ya. Seringkali kita melupakan, akhirnya jadi bias dan kita disibukkan dengan aksesoris, dengan topping. Kita melupakan yang esensi yang utama, yaitu di quality music itu sendiri untuk apa? Untuk jangkau jiwa-jiwa. Itu kadang yang sering lupa. Kenapa? Karena sibuk mainnya, fokusnya di panggung. Gini, kita enjoyment. Aku berkaca sendiri sama diriku sendiri juga. Kita musisi ini kita hidup dari ego. Bener kok, itu nggak ada yang salah. Karena kita masih hidup di dunia ya, hidup dari ego. Kita main pengen keren, boleh nggak apa-apa, pengen keren nggak apa-apa. Tetapi yang penting adalah kita juga jangan lupa bahwa kita tidak hanya bermain dengan sendiri, ada teman-teman kita juga, ada jemaat yang kita layani juga, gitu. Ujung-ujungnya apa yang kita mainkan mesti jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Luar biasa pokoknya. Kita semoga konten kita, obrolan kita dengan teman-teman Soundworks, Lightworks, Pongki, Kang PI semuanya jadi berkah seluruh netizen se-Indonesia Raya. Sama sekali sedikit pun kita nggak ngajarin, kita kebetulan kita dikasih kesempatan Tuhan untuk kerjain duluan. Mungkin kalian bisa jadi jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari kita-kita. Jadi Pro Audio Industry makin dikenal, makin dilihat oleh dunia luar. Bahwa kita ini nggak kalah. Ya kan? Ngapain orang harus terbang ke Singapura cuma untuk nonton Taylor Swift, harus nonton Coldplay ke luar negeri. Kalau Pro Audio kita, teman-teman sound engineer kita juga bisa memprovide sistem, punya equipment, semuanya yang nggak kalah sama yang ada di luar. Setuju ya bos ya? Setuju. Oh, mantap. Thank you banget Pongki, thank you banget Kang PI. Dan oh ya satu lagi nih tadi, berarti mix Kang PI. Yes. Mikrofon sistem semuanya Shure ini ya kayaknya ya. Ini Shure Action Digital. Sudah pakai Action. Untuk mikrofon IM tadi PSM 1000. Oh, ini untuk di IM ya. Jadi PSM 1000 sudah ya. Ya. PSM 1000, ini udah paling baru nih. Dulu PSM 900 sudah lewat nih, dia udah nggak dipakai nih. Dan ininya sudah Action. Jadi Action itu digital system dari Shure yang terbaru. Kelihatannya akan ada Action IM mungkin di ke depan. Ke depannya. Nah, pertanyaannya, belum tahu. Pak Yosua, banyak yang tanya tuh netizen, kita udah pakai digital mixer semuanya, kok masih pakai antena sirip gitu. Nah, sistemnya gimana nih di sini? Ya, ini kan soalnya semakin banyak alat yang menggunakan frekuensi ini harus di-manage. Ya kan? Memang kita menggunakan frekuensinya udah kita rapihin, semuanya di kisaran 500-an semuanya. Tetapi antar frekuensinya itu memang kan rapat-rapat. Plus lagi kita ada posisi di Senayan ya, di lokasi di tengah kota. Senayan ini adalah lokasi yang secara frekuensi ini paling crowded. Paling padat. Ya, betul. Antena itu hanya untuk menambah sensitivity dari untuk nangkepnya. Jadi benar-benar yang ditangkap area situ atau yang dipancarkan ke si alat yang bersangkutan itu benar-benar tepat guna. Jadi lebih untuk meminimalisir interference gitu ya. Supaya tajam. Betul. Gitu dan ini juga udah kita scan dulu pakai Wind Radio juga ininya. Semuanya sudah dicek. Jadi kalau buat yang masih bingung interference itu apa, bahasa gampangnya netizen spletteran gitu ya. Supaya tidak tumpang tindih spletteran. Nih mohon maaf nih Pong, soalnya netizen ini kan dari semua kalangan ini. Kita harus sharing semuanya supaya kita juga nangkep sesuatu dan bisa jadi berkah buat industri kalian mungkin di kampung, di luar pulau sana. Hal yang ini bisa diaplikasikan. Mungkin belum bisa beli alat equipment yang seperti yang dilihat sekarang, tetapi basicnya, dasar audionya sudah tahu. Kenapa pakai antena sirip hiu ya, itu namanya antena splitter ya. Jadi supaya frekuensinya itu terjaga semuanya. Jadi nggak cuma dibikin sup doang tuh siripnya, sirip ikan hiu. Ternyata dipakai untuk penguatan supaya RF-nya nggak terjadi interference spletteran. Oke, ada apa lagi di monitor Pak? Demikian. Udah, harusnya. Kelistrikan sekarang.
Kang PI, kelistrikan gimana nih? Semuanya genset atau pakai Semuanya PLN? kalau di Senayan kan genset, tapi yang provide kan apa namanya UPS lah. Jadi tapi yang UPS-nya provide aman kan ya? PLN kan. Ya. Ya, dan itu semuanya aman ya, grounding ini semuanya udah Aman. Sekarang udah jauh lebih baik, stabil, dan enaknya kalau di sini udah nggak mesti ngitung overtime. Ya, Senayan. Zamannya sudah berubah lah ya. Ya. Kita yang ngalami masa-masa zaman bahala dulu kita tahu lah ya, TST aja kita ya. Tapi sebenarnya ya buat saya senang, kita kan gini, kita kan mesti pada suatu saat akan berpikir kita mesti berhenti bakar fosil terus. Nanti kita mesti beralih nih dari yang generator yang karbon ini, yang progres ya. Karbon, kita mesti mulai ngurangin karbon print kita. Oke netizen, tadi kita sudah gerebek di FOH, kita sudah ada di depan main PA speakernya, lalu kita juga sudah ada di monitoring sistemnya. Nah, Pong, mohon izin kita gerebek di panggungnya. Alat musik apa yang digunakan? Yuk ikuti saya, netizen se-Indonesia Raya. Cus! Nah, sekarang saya ada di atas stage. Life is a Dance, Sydney Mohede. Masih bersama dengan saya, Pongki dan Kang PI McCarthy. Nah, ini sekarang kita lagi ada di atas panggung dan waduh, sebelum ke Pongki ini daerah kekuasaan nih sing bau rekso ini ya. Tapi saya mau ke Kang PI dulu tentang ini semuanya udah pakai IEM. Nyiapin stage monitor ini lebih buat apa, Kang? Hanya backup, kedua mungkin ada tamu atau apa yang ini paling kalau doa atau misalnya speech atau apa gitu ya. Kalau ada misalnya tiba-tiba kadang-kadang suka ada surprise. Iya. Itu aja sih. Jadi ya netizen lihat dulu ya, ini areanya itu betul-betul untuk konser sebesar ini very clean sebetulnya. Bersih banget, clean. Semuanya IEM. IEM-nya basicnya pakai apa? Shure pakai PSM 1000. Oke, itu IEM-nya ya. Kalau secara personal monitor sistemnya semuanya langsung dari Yamaha. Jadi semuanya dari Yamaha. Jadi kita benar-benar udah terima jadi aja. Personal monitor masing-masingnya apakah ada atau bisa Aviom atau apa gitu? Nggak pakai. Wow. Jadi pemain nggak ngatur sendiri, terima beres. Udah terima beres. That's why makanya pada saat kita GR, kita latihan, udah dengan itu dan monitor engineer-nya gitu kan. Paling aku bantu bacain dikit-dikit kayak misalnya kayak kemarin kejadian yang paling relate ya dengan SAP ya. Ada ternyata karena Ronald pakai upright bass. Nah itu lower note-nya dia tuh langsung ke si T21-nya tuh langsung berasanya berasa banget di panggung. Terus aku izin sama Ronald, boleh nggak aku high pass filter gitu. Oke, nggak apa-apa. Ronald sih oke aja. Terus aku coba yang paling ekstrim dulu nih. Cek 200. Kopong banget. Oke. Karena tadi pertamanya awalnya aku tanya sama si monitor engineer namanya Chris. Chris, sekarang high pass kamu di berapa? 80 Hz gitu. Coba 200 dulu, karena aku mau ngeliat dari begitu dipotong ke 200, memang kan ini kita juga beda-beda. Tetapi relate dengan yang keluar dari sub gimana gitu. Karena kita juga berusaha membalance antara yang fit dari sub itu yang balik ke kita sama yang kita dengar. Terus akhirnya kita ketemu di 100-an lah gitu. Wow. Jadi ini bedanya ya, karena pemain musiknya sudah sering tur dan jalan sama-sama. Paket komplit sama si monitor engineer. Jadi trustnya sudah beda, ngerti, ngenal kebutuhannya, sudah ngerti. Ya memang kebetulan karena aku main ya sedikit ngerti sound juga, jadi kerjasama sama komunikasinya juga lebih enak. Sudah lebih enak. Itu kan kendala dari teman-teman engineer House of Worship, Pong, yang sering kali pertentangannya ini di pemain sama engineer. Wah ini soundman-nya ini ganti-ganti, pemain musiknya ganti-ganti. Konfliknya ujung-ujungnya cuma masalah monitor dulu. Nyaman dulu. Monitor juga anak-anak juga yang lain, teman-teman yang lain juga mereka nggak minta yang kayak gimana-gimana. Enak di mereka. Contoh kayak misalnya apa yang kita dengar di monitor dan treatment FOH itu adalah dua hal yang kontradiktif sekali. Nah, menarik. Yang di FOH kita rapihin, kayak misalnya semua yang tajam-tajam, suara-suara yang kayak misalnya pada saat kita nyanyinya keluar dari suara leher, mungkin around 2,5K atau mungkin 2K, mungkin kita rapihin. Yang di sini tidak.
Karena apa? Semua masing-masing musisi itu pengen mendengar alatnya as it is. Gitu. Jadi most likely beberapa malah kita sedikit lebih sedikit saja, hanya untuk nebus presence-nya saja. Netison ya, seorang Pongki Prasetyo yang musisi dan juga seorang sound engineer. Kalau lu mixing, monitor beres dulu atau FOH dulu? Karena konsepnya adalah kita pengen semuanya berjalan simultan. Ya. Jadi misalnya gitu, kita bahkan tidak membuang waktu 15 menit hanya untuk kick drum. Ya. Karena saya kemarin sempat keliling gitu ya ke beberapa festival, terus aku ketemu sama beberapa engineer yang senior gitu. Aku tanyain, Eddie Jacobus. Ya. Emang masih zaman ya kick drum itu 15 menit gitu. It's taking too long. Iya. Iya kan? Sekarang kita soundchecknya adalah oke, kick snare hi-hat aja dulu. Yep. Kick snare hi-hat dulu. Jeder dapat oke, monitor dapat FH monitor oke. Kemudian nama bass. Ya. Kemudian seberapa ininya kan yang mereka kan kejar gainnya. Ya. Setelah rapi baru kemudian kita running everything. Yang penting yang paling susah biasanya adalah sequencer. Okay. Kalau misalnya sequencernya lebih dari 4 output kan artinya gini. Left right and then Q sama click. Q itu yang istilahnya intro. Gitu-gitu kan. 1 2 3 4 gitu kan. Tapi by the way ya, belasan tahun yang lalu waktu kita bikin konser Louder Than Live, aku udah bikin. Itu tahun berapa ya Louder Than Live? Aku lupa. Aku bikin sendiri karena nggak ada yang itu, jadi aku ngerekam suaraku sendiri. Terus kan lama-lama bosen juga ya, jadi aku ngitung pakai bahasa Jawa. Zero lu. Gitu. Ya. Oke. Gitu. Terus kan lagunya panjang gitu ya. Terus apa namanya buat bercandain Agung gitu. Oke, drummernya goyang ya. Oke. Gitu. Jadi di Q-nya aku ngerekam itu. Sekarang udah jadi kan. Dan bahasanya itu nggak roaming kalau Agung EXO gitu. Iya gitu. Itu kemudian yang satunya lagi klik gitu. Klik left right. Tapi konser yang kali ini dibagi. Drums semua yang sifatnya perkusif itu output sendiri. Yang sifatnya orkestral output sendiri, sisanya sinte-sinte. Wow, itu tips and trick ya. Jadi ini satu choppingan yang luar biasa buat Netison itu nanti ya. Oke, sekarang kita bedah, Pong. Apa aja alat musik yang mungkin dari keyboard dulu nih. Lo keyboard ya. Ini daerah kekuasaan lu nih. Kita singgah sananya Pongki. Lu pakai untuk main pianonya aku pakai Yamaha CP88. Oke, main piano ya. Ini main piano. Aku suka pakai ini karena ini very simple. Karena dia sebetulnya isinya paling kiri itu tombolnya cuman kayak switch on off gitu. Nanti bisa dilihat di sini. Yuk kita lihat Son, ininya Son. Mungkin lebih enak lihat kesininya nih. Jadi CP88 ini piano, electric piano, and then yang di sini layernya adalah istilahnya strings atau pad kayak gitu. Dan volume di sini. Jadi tinggal on off gitu. Kalau misalnya aku pada saat Sydney udah oke, kita jemaat gitu misalnya nyanyi jemaat, layer stringsnya bisa aku atur sendiri. Seberapa banyak bareng sama pianonya kayak gitu. Itu reverbnya bisa diatur. Kemudian auxiliary keyboard yang atas ini Montage M7. Ini filler untuk ya sebenarnya bisa auxiliary keyboard ya. Auxiliary keyboard. Jadi apapun yang kayak misalnya ada lead. Di sini udah aku mapping semuanya gitu. Aku masih tipe orang lama yang bukan kayak pakai. Anakku udah pakai main stage kayak gitu-gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa karena lu kan memang perjanjian lama. Anak lu perjanjian baru. Iya, dia perjanjian baru dia. Gua masih old school. Tapi aku bercandain dia. Namanya kan JP. JP, lu masih pakai itu tuh pad sejuta umat. Apa yang itu? Di main stage itu ada yang tinggal di play, itu udah chord, udah padnya C. Dan dia posisinya open gitu, gitu. Terus udah tinggal kita main kayak gitu-gitu. Sekali waktu aku kerjain.
itu bisa pindah nggak chordnya? Oh bisa pindah ke C. Ini seru ya, bapak anak keyboardis semua nih soalnya. Nah, aku karena mainnya bertumbuh dari pemain piano, belajarnya klasik, jadi voicing itu sangat penting buat aku. Jadi nggak pernah ambil yang voicing yang overlap dengan pemain bassnya atau dengan gitarnya. Jadi kita udah ngambil ini kayak yang di sini aku taruh synth, bell, lead, kemudian sisanya kayak brass atau apa kayak gitu-gitu. Dan bisa di tempo tap. Tempo tap. Jadi semuanya manual, nggak ada yang kita. Yamaha semua ya, Bong ya. Ini montage juga. Ya, ini montage. Ini juga sama auxiliary keyboard juga. Auxiliary keyboard juga yang ada di sini buat yang kayak misalnya lead yang penting-penting gitu. Misalnya untuk beberapa lagu yang lagu hebat kayak gitu-gitu, ini leadnya di sini untuk beberapa. Ini ya buat teman-teman musisi gereja, mungkin setup ini bisa jadi sebuah inspirasi buat kalian yang nggak bisa nonton live konsernya di sini gitu ya, tapi jadi gambaran gitu. Itu radial hotshot buat apa ya? Ini saya kopi nih. Radial semua ini, direct box sampai apa ini? Buat apa ini hotshot? Ini hotshot ini switch untuk kita ngomong ke talkback. Jadi kalau kita injak, kemudian kita ngomong ke talkback, ini ke antar pemain kita ngomongnya. Ini keren nih Son. Ini bisa jadi inspirasi nih. Jadi nggak kelihatan kalau ngomong udah tinggal. Iya. Soalnya kalau misalnya posisinya talkbacknya terbuka terus, dia akan pick up di ambience. Itu akan ngotorin ke in ear. Gitu. Jadi kita posisinya di sini udah on terus. Ini tinggal di toggle aja. Jadi gila ya. Push to talk gitu. Jadi kalau kalian nanti nonton ngelihat ya, jadi itu Pongki kalau nggak nginjek di sustain, nah itu berarti pesan kopi. Aku pernah tolong Starbucksnya dibawa ke sini. Wah keren itu tips and trick. Direct box rata-rata radial semua ya. Rata-rata radial semuanya. Ya, one of the best lah untuk di direct box. Drum juga Yamaha ya? Drum ini Yamaha, ini recording custom. Recording custom. Kita pilih warna hitam karena warnanya paling humble, tidak mencolok. Kang PI total channel hanya untuk drum berapa? Hanya untuk drum harusnya 12 ya. Ya sekitar 12 ya. 12 channel gitu ya. Jadi semuanya lokasinya segitu. Kayak snare gitu semua ya. Top bottom semua top bottom. Snare Agung pakai 2, main snare. Yang ini dia pakai snare Yamaha. Terus yang itu Black Beauty. Juga untuk snare duanya. Ini bukan masalah backup atau ini gitu ya? Enggak, karena beda tuning. Keperluannya ya. Beda tuning. Yang ini tuningnya lebih tinggi, yang ini untuk lower tuning. Dan digunakan untuk lagu yang berbeda juga. Untuk lagu yang berbeda. Wow, prepare banget ya. Kayak Bayer hi-hat, Bayer KM 184. Ini keren banget nih. Itu WA 12 Warm audio. Ya. Wah, warm audio ya. WA 14 sorry. WA 14. Pakai WOM, lalu ini Bayer. Ini Bayer. Ya. Ini Bayer, ini Newman. Bayer TGD biasanya dia. 21 kalau nggak salah. M201. M201 itu salah satu buat snare, mau buat top sampai bottomnya. Bayer Dynamic M201 salah satu yang legend banget tuh. Betul. Ya. Jadi pakai top bottom semuanya. Hebat juga ya si Agung. Kadang-kadang soalnya orang meskipun pakai IEM masih ngotot gitu, Bang. Banyak drummer yang gua minta feel-nya ini supaya dengnya di dada gua berasa gitu. Lucunya kita pernah waktu itu main di salah satu kota and then ada subs di belakangnya Agung gitu. Agung nggak sadar terus ini di belakang gua ini speaker ya. Aku karena itu kan gelap itu terus iya ada sub. Dimatiin aja deh nih. Iya dimatiin aja. Ya udah kita matiin. Malah ganggu soalnya. Malah ganggu. Buat dia malah ganggu. Jadi dia bukan tipe pemain yang pengen perlu gue mesti ada kayak kick balik pada saat gue nginjek kick itu ada nggak muncul. Manja lah dia, nggak mau dimanjain. Enggak, justru malah kalau orang udah mainnya bener, dia mau sebersih mungkin sebetulnya. I think mungkin bukan masalah manja ya, preference ya. Preference. Ada pemain mungkin beberapa tipe musik tertentu di panggung memerlukan impact dari kicknya untuk bisa dia istilahnya buat bisa melayer di bassnya kayak gitu. Jaga ketukan ya. Istilahnya gini, buat dia bisa mengcompensate bassnya. Oke. Karena bassnya kan low banget nih kan, gitu. Yeah. Dan
Mungkin ya saya memperhatikan juga beberapa band Indonesia kebanyakan mereka masih menggunakan sistemnya hybrid, tidak total in-ear. Nah, begitu dia pakai hybrid, itu semua bleeding yang ada di stage itu akan memperkeruh. Memperkeruh stage-nya juga. Makanya mungkin gue mesti tetap compensate. Ada feel-nya gitu dapat feel-nya. Dan juga mungkin beberapa musisi Indonesia juga belum semuanya pakai in-ear-nya yang di mold, yang benar-benar dicetak gitu. Masih pakai yang universal. Jadi banyak masih yang bocoran. Jadi masih ada bocorannya juga. Kayak gitu. Detail banget, daging banget kita. Terus ini apa lagi, Pom? Nah, ini daerahnya Ronald. Daerahnya Ronald. Nah, Ronald dia mainnya untuk synth bassnya dia pakai MODX 6. Dia musisi yang dia endorse sama Yamaha, semuanya by Yamaha. Ini size-nya kecil, dia suka bawa-bawa sampai kalau ke daerah-daerah dia juga bawa. Ini pedal-pedalannya dia semuanya. Dia pakai 2 bass, satu bass elektrik sama satu lagi bass upright Yamaha. Wow, gitu. Dia mah paling komplit ini dan aduh, pokoknya. Nah, lucunya Ronald di sini bermain sebagai pemain bass. Dia udah bilang dari awal, gue di sini sebagai pemain bass, gitu. Jadi bukan Ronald yang sebagai music director gitu. Jadi kalau kalian tahu semua show-shownya KTT kayak atau apa acara-acara gitu ya, he is the man. Ronald tuh, nah ini orangnya belum datang, jadi orangnya ini. Nah ini. Dan dia juga music director. Like almost all the Indonesian top artists itu MD-nya Ronald. Iya. Gitu. Tapi di sini dia menundukkan dirinya gitu, meluruhkan dirinya untuk as a bassist gitu. Sebagai bassist player ya gitu. Itu penting itu. Karena sebuah unity, kesatuan dalam sebuah musik itu nggak cari Superman, cari super team. Iya benar. Kita juga main sama Ronald sebenarnya udah lama juga sih, udah belasan tahun juga, benar. Sebelum dia hype. Bahkan sudah hype pun buat aku humble. Ya buat kita ya kayak aku ya mungkin aku Sidney sama Daniel tuh udah temennya udah puluhan tahun dan kita bisa melihat bahwa teman-teman ini yang main sama kita dan mereka grow. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita bahwa melihat teman kita nih bertumbuh dalam karirnya bermusik, menjadi berkat buat banyak orang. Buat kita tuh jadi kayak ini adalah hasil buah daripada yang selama ini kita kerjain. Keren. Ini satu nilai-nilai yang penting ya, karena seringkali musisi gereja sering ini kan buat pelayanan, ya udahlah asal-asalan. Hey, come on. Justru itu untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Bahkan seharusnya sesuatu yang profesional yang kuat muncul di luar sana justru keluar dari musisi-musisi yang tumbuh di gereja. Sering bahas sama Ronald ya. Karena kan dia kan lebih sekarang ini bukan sekarang aja, dia ini lebih banyak berkecimpung di industri di mana all the top games mau the Asian Games, acara-acara kenegaraan, terus wahana-wahana yang di Taman Mini itu juga dia yang bikin musiknya. Terus dia juga ngerjain banyak musik untuk artis-artis Indonesia. Kita sering tukar pikiran kayak gitu. Buat dia dan teman-temannya, dan notabene teman-temannya Ronald yang sesama professionals, ternyata mereka juga banyak yang bertumbuh dari gereja. Belajar musiknya di gereja juga, kayak gitu. Jadi justru harus keluarnya tuh dari rumah Tuhan. Dan mereka banyak dengerin GMB yang awal-awal. Wow. Ternyata. Loh, saya terjerembab di dunia sound system. Saya juga mulai dari bongkar pasang, angkat-angkat speaker, bahkan custom dulu dari. Dan yang saya dengerin apa? GMB. Itu tahun 90-an itu. Kasetnya gue masih punya itu. Kalau gue bawa tadi gue minta tanda tangan Pongki itu. Tapi sekarang Pongki sudah males gue minta tanda tangan di kaset. Maunya tanda tangan cek. Dia kalau kirim tanda tangan udah OPO. Itu lebih penting gitu. Ini daerah siapa nih, Bang? Nah, ini Om Daniel nih, Om Daniel Sigar Om Daniel. Ini Om Daniel alatnya cukup banyak juga. Mainannya luar biasa. Oh ya, ini pedalnya dia nih. Gila ini. Ini pedalnya dia Helix Yamaha. Terus yang gila ini pemain gitar cuma satu nih. Direct box-nya segini banyak nih, lihat nih. Ini kurang ajar bener ini. Mainannya sampai udah kayak bakmi itu direct box-nya. Iya. Aduh, Daniel. Sebagian itu ada yang akustik. Ya. Daniel pakai gitarnya elektriknya 2, kemudian akustiknya 1, nilon. Sisanya sequencer. Ya. Terus kemudian ada SMPTE.
sampai SMT-nya sudah siap di SMT. sini. Ya? Nah, ini time code-nya nih. All radial. Ya, all radial. Nah, ini yang kita kirim untuk ke lighting sama ke visual gitu. Keren banget ya. Netizen se-Indonesia Raya, dari tempat ini, dari Beser Bedah Konser ini kita bisa belajar bagaimana memunculkan profesionalitas justru dari rumah Tuhan. Ternyata muncul gitu ya. Makanya sampai namanya aja awal-awal kita dulu gue mulai, ini satu-satunya loh, saya inget banget itu. Gereja yang betul-betul dari awal saya awal-awal nyeles aja sampai kaget gitu. Karena gereja yang pakai pajak. PT Sarana Generasi Bintang ini apa ya? Ya. Dan hari ini dari sekian puluh tahun berjalan, now Karena kita harus bayar become a star. yang kepada bagiannya pemerintah kita mesti kembalikan. Bayarlah apa yang harus dibayar kepada kaisar, kepada negara. Luar biasa. Jadi teman-teman netizen se-Indonesia Raya, buat kalian yang kalian pikir Soundworks, Lightworks itu kan rental gereja, come on, melek. Dari apa yang kita beser hari ini, kita bisa melihat bagaimana inventory, SOP, bagaimana mereka bekerja timnya. Jadi buat kalian yang mau menghubungi dan punya event, punya big event, punya planning apapun, bisa menghubungi Soundworks, Lightworks. Nomornya di berikut ini. PS-nya dengan siapa? Samuel, nanti bisa tulis. Jadi kita belajar banyak hari ini. Ada banyak ilmu-ilmu daging yang dikasih free. Wagyu ini pokoknya nih, Salmon Norway ini pokoknya ini ya. Dan mohon izin Pak Pongki, Kang PI, nanti kalau ada komen-komen, pertanyaan, boleh tolong dibantu jawab. Kalau ada pertanyaan, monggo, silahkan. Ya. Saya akan senang hati untuk bisa menjawab. So, netizen se-Indonesia Raya, ramekan di kolom komen. Yang belum subscribe, segera subscribe. Lalu share, bagikan. Bukan untuk kebaikan kami, Promedia atau Soundworks, Lightworks, tapi untuk kemajuan pro audio industri di Indonesia. Yes. So, maju terus pro audio industri Indonesia bersama Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sama-sama katakan, peace! Oke, saya lagi ada di tengah-tengah konser Life is a Dance dari Sydney Mohede di tenis indoor Senayan. Dari awal tadi kita sudah bedah konser, beser semua equipmentnya dan semua detail PA system, bahkan sampai di digital mixernya, sampai di monitor, sampai di musical instrument. Hari ini kita melihat betapa memang musikalitas dari para music producer luar biasa banget. Compact, tight. Keyboard ada Pongki Prasetyo, lalu bass udah jangan tanya lagi, Ronald Steven. Itu music producer top. Semua acara KTT sampai nasional. Kalau kalian tahu musiknya seperti apa, tinggal nonton YouTube-nya. Lalu ada Daniel Sigarlaki, pemain gitar yang nyiptain lagu, komposisi musik banyak banget. Agung EXO, pemain drum yang handle banyak artis, big name. Dan Sydney Mohede yang pasti yang mendeliver, menciptakan lagu. Dan benar-benar ini konser yang bukan hanya kita nonton musik, tetapi betul-betul ada engagement, ada penyembahan, ada worship, di mana audiensnya, jemaat yang datang, semuanya bisa terlibat blend. Kebayang ya, SPL-nya, SPL suaranya dari audiens sudah kenceng banget. Dan PA sistemnya, Adamson E15 T21 bener-bener bisa masih headroomnya aman banget. Bisa dilihat dari FOH meter bridge-nya coy, nggak ada yang merah, nggak ada kuning aja nggak, semuanya masih hijau. Jadi aman banget. So, ini membuktikan bahwa preparation, sistem yang disiapkan, alat equipment yang bagus, musisi yang hebat, dan juga man behind yang betul-betul siap menghasilkan sebuah karya seni yang luar biasa. So, netizen se-Indonesia Raya, enjoy Life is a Dance by Sydney Mohede. God bless you. Pro Media, we serve you better.